suatu terapi itu cost efektif atau tidak hanya dilihat dari cost-nya atau biayanya berapa, tetapi juga outcome-nya. Nah, di sini kita fokuskan pada outcome kesehatan. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang outcome kesehatan, maka itu terkait sekali dengan kualitas hidup, ya. Health Related Quality of Life atau HRQOL. Ya. Nah, kalau kita bicara kualitas hidup, maka kita kembalikan lagi ke definisi sehat. Ya, seseorang itu dikatakan sehat itu jika apa sih? Nah, kalau saya tanya, teman-teman hari ini sehat? Jawabannya sehat. Nah, parameternya dikatakan sehat itu meliputi apa saja? Tidak ada penyakit di dalam tubuhnya, Bu. Semua fungsi organ tubuhnya normal, Bu. Oke, Mbak. Tidak ada gangguan. Ya, tidak ada penyakit, semua fungsi organnya normal, tidak ada gangguan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang status sehat, ya, status secara kualitas hidup seseorang itu dinyatakan kualitas hidupnya baik, maka sebenarnya yang dinilai itu tidak hanya dari fisik. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Presti, itu adalah dari sisi fisiknya, ya, physical health. Tapi kalau kita bicara HRQOL itu tidak hanya dari sisi fisiknya, ya, tetapi juga dari mentalnya, ya. Misalnya seseorang itu sebenarnya dia tidak mempunyai keluhan apapun, gitu ya. Tidak ada gangguan dalam fungsi organnya, tidak ada penyakit, gitu. Tetapi dia depresi, nah, maka itu juga tidak bisa dikatakan bahwa dia sehat, ya, karena mental health-nya terganggu. Kemudian lagi yang terkait dengan fungsi sosial atau fungsi peran dia, ya. Misalnya orangnya sehat secara fisik, secara psikis gitu ya. Tapi dia antisosial. Nah, itu juga termasuk dia ada gangguan kesehatan, ya. Kemudian persepsi, ya, persepsi itu seperti yang dirasakan kalau kita menghitung kemarin intangible cost. Masih ingat intangible cost itu menghitung biaya berdasarkan apa? Biaya tidak teraba. Ada yang tahu? Rasa sakit, Bu. Ya, Cemas, rasa nyeri atau sakit atau kecemasan gitu ya. Nah, itu juga termasuk di status kesehatan, ya. Jadi itu masuk ke general persepsi. Maka kalau kita bicara tentang HRQOL, nah domainnya itu adalah ada 6 domain, ya, yang utama, ya. Physical, mental, social, functioning, role functioning, dan juga general health perception. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa persepsi, ya, yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi, ya, yang terkait dengan kualitas hidup. Ada general quality of life, ada health related quality of life, dan juga disease specific quality of life. Ya, jadi ini ada 3 pendekatan, ya, atau 3 perspektif, ya, untuk menilai kualitas hidup. Nah, nanti biasanya ini terkait sekali dengan tools atau dengan instrumen yang akan digunakan untuk menilai kualitas hidup. Ya, umumnya kualitas hidup itu dinilai dengan menggunakan instrumen, salah satunya adalah kuesioner. Nah, inilah instrumennya, ya. Jadi ada berbagai instrumen itu yang memang dikembangkan, ya, oleh peneliti itu untuk melakukan assessment, ya, atau menilai kualitas hidup. Nah, dari instrumen ini, ya, dari instrumen ini itu diharapkan itu bisa menilai multiple aspek, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Atau ada juga instrumen itu yang dia itu spesifik pada penyakit tertentu atau mungkin pasien dengan populasi tertentu, misalnya lansia, ya. Atau mungkin hanya dia spesifik untuk mengukur fungsi mental health-nya saja. Itu juga bisa. Ya, jadi tergantung dari tujuan peneliti ini apa, maka instrumennya nanti akan menyesuaikan. Nah, gitu ya. Jadi itu terkait dengan instrumen, kemudian metodenya untuk mengembangkan instrumen juga macam-macam, ya.
ada yang individual interview, ya, atau juga pakai FGD ya, secara berkelompok begitu nanti dilakukan wawancara ya, atau bisa juga dengan menggabungkan ya. Jadi wawancara pasien ada dengan profesional tenaga kesehatan juga ada. Nah, WHO ya dalam hal ini sebagai organisasi kesehatan dunia itu dia sudah mengembangkan instrumen ya untuk menilai kualitas hidup dengan melibatkan 15 pusat studi di dunia. Ya, berkolaborasi ya untuk mengembangkan instrumen generik ya yang bisa digunakan untuk menilai kualitas hidup secara umum. Ya, ada WHO QOL ya, 100. Nah, itu yang terdiri dari banyak sekali ada pertanyaan ya, kemudian itu dipersingkat ya, WLQL brief ya. Nah, ini bisa karena ini dilakukan multi center study, maka ini bisa digunakan untuk multikultur ya. Jadi perbedaan populasi dan negara itu sudah dipertimbangkan di dalam penyusunan instrumen ini. Nah, ini contohnya dari beberapa instrumen atau kuesioner yang bisa digunakan untuk menilai kualitas hidup ya. Tadi saya sampaikan kan ada yang dia secara umum atau generik, ada yang dimensi spesifik ya, hanya fungsi-fungsi tertentu saja, misalnya untuk mengukur mental health atau untuk menilai tentang nyerinya saja ya. Kemudian ada juga yang disease spesifik. Nah, disease spesifik ini yang memang dia sudah spesifik pada penyakit-penyakit tertentu. Ya, misalnya asma, migrain, atau instrumen yang dia sudah langsung menilai ke utility. Ya, utility itu dia di ya dikatakan dia adalah quality adjusted life year. Jadi sudah kualitas hidup yang memang sudah disesuaikan ya. Nanti satunya adalah ngitungnya per tahunnya gitu ya. Karena kadang-kala seseorang itu dia mungkin kualitas hidupnya antara tahun ini dengan tahun selanjutnya atau sebelumnya itu berbeda. Nah, instrumennya ini sudah spesifik yaitu menggunakan EQ5D ya. Ini instrumen yang dikembangkan di Eropa yang kemudian akhirnya diadopsi oleh beberapa negara. Ada yang EQ5D ini mengembangkan ya. Ini maksudnya 5D ini adalah 5 dimensi ya. Dimensi ini terkait dengan fungsi yang diukur apa saja. Ya. Nah, kemudian EQ5D ini dikembangkan ada yang EQ5D 5L ya. Jadi ada 5 skala untuk penilaiannya atau EQ5D 3L ya. Jadi hanya 3 skala. Nanti kita akan coba latihan ya menggunakan instrumen EQ5D. Ini saya sudah siapkan instrumennya untuk menghitung utility atau menghitung kali ya. Kali ini nanti yang akan dipakai sebagai outcome untuk melakukan analisis cost utility. Ya, jadi ini terkait dengan cost utility analysis ya. Outcome-nya adalah kali. Nah, ini untuk instrumen generik yang tadi saya sampaikan ya. WHO QL brief. Nah, ini adalah versi singkatnya dari WHO QL 100. Ya, ada 4 domain utama yang dinilai di sana. Ada domain fisik, kemudian psikologis, social relationship, dan juga lingkungan. Nah, ini linknya sudah saya cantumkan di sini. Nanti teman-teman yang ingin mengakses, ingin tahu seperti apa sih pertanyaan-pertanyaannya dalam WHO QL brief ini dari masing-masing ini nanti terwakili dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Nanti silahkan bisa dicek di link yang sudah saya berikan. Nah, kemudian ada lagi ini instrumen generik juga. Ini adalah short form ya. SF36 ini short form. Ini sudah ada dalam versi bahasa Indonesia ya. Sudah banyak peneliti di Indonesia yang menggunakan instrumen ini untuk menilai kualitas hidup. Nah, ini bisa digunakan secara umum ya, tidak spesifik pada populasi tertentu atau pada penyakit tertentu. Ya. Hanya saja ini memang bisa diberikan pada orang usia 14 tahun ke atas.
Ya, jadi kalau pediatri yang 12 tahun ke bawah itu tidak bisa dinilai dengan kuesioner ini. Nah, ini beberapa konsep ya yang terkait dengan SF36 ya, itu bisa menilai apa saja, bisa menilai keterbatasan fisik, bisa menilai keterbatasan fungsi peran ya sosial ya, nyeri, kemudian persepsi kesehatan secara umum ya, vitalitas, apakah seseorang itu dia kemudian menjadi mudah lelah atau tidak ya. Dan juga termasuk di sini adalah mental health. Ya, secara psikologis seseorang itu apakah terpengaruh karena kondisi sakitnya itu. Dulu saya pernah membantu melakukan penelitian ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk bagaimana kita memilih instrumen, gitu ya. Bagaimana kita memilih instrumen untuk bisa menilai kualitas hidup. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya yang lakukan gitu ya terkait dengan kira-kira kalau saya mau melakukan studi ini instrumennya yang tepat yang mana gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan tujuannya sendiri ya, tujuan dari pengukuran instrumennya. Apakah memang mau semua domainnya itu diukur ya ataukah pada fungsi-fungsi tertentu saja ya. Jadi tergantung dari pertanyaan penelitiannya. Kemudian availability of resource-nya ya. Jadi resource yang kita punya, sumber yang kita punya ini kira-kira mampunya mencakup yang mana. Kemudian populasi dari penelitiannya, ya. Kemudian konsep KOL outcome-nya. Jadi ini untuk apa studi yang mau kita lakukan itu memang konsepnya apakah yang diukur adalah utility-nya ya kali ataukah kualitas hidup secara umum ataukah yang seperti apa ya termasuk juga metodologi kemudian data koleksi dan analisis ya kualitas data dan juga finding-nya ini ya terakhir atau temuan atau apa yang ingin kita jawab dari penelitian kita. Nah ini adalah beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan ya untuk menentukan instrumennya yang cocok atau yang sesuai apa. Nah ini beberapa instrumen ya yang seringkali digunakan untuk populasi pasien kanker ya, in onkologi. Ya. Ada yang memang menggunakan yang generik atau yang general ya. Ada juga yang dia sudah spesifik ya, pada cancer. Nah ini beberapa yang spesifik ya, dan yang generik. Oke. Nah ini untuk menghitung utility tadi ya. Jadi ini yang terkait dengan cost utility analysis. Nah, jadi di dalam menentukan health outcome, ya, itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah survival rate ya atau survival duration atau angka harapan hidup, dan yang kedua adalah quality of life atau atau kualitas hidup itu sendiri. Nah, jadi kualitas hidup itu nanti bisa di ranking seseorang itu dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik normal itu ketika nilainya 1 ya. Kemudian kalau sudah meninggal maka kualitas hidupnya 0. Nah, jadi biasanya rentang nilai kualitas hidup itu antara 0 sampai 1. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan quality adjusted life years? Nah, ada kali, ada DALI. DALI itu adalah disability adjusted life years. Ya, kalau kali itu adalah kualitas hidup seseorang ya dalam 1 tahun ya itu sudah dikalikan dengan survivalnya. Gitu. Kalau DALI itu adalah apa ya disability, jadi kecacatannya ya. Sama-sama nilainya adalah 0 sampai 1. Nah, ini adalah yang berpengaruh terhadap
kali ya. Jadi kali itu dia, terdiri dari komponen quantity dan quality. Quantity-nya apa? Quantity-nya adalah life years gain atau survival-nya, sedangkan quality-nya adalah utility atau kualitas hidupnya yang dinilai dengan kuesioner tadi. Gitu ya. Nah, ini adalah penilaian atau outcome ya, outcome dari suatu intervensi itu bisa kita wujudkan dalam bentuk kuantitas ataupun kualitas. Nah, ini adalah rumusnya untuk menghitung kali. Tadi dikatakan bahwa kualitas hidup itu dari 0 sampai 1 ya. Nah, maka kali ini adalah number of years life atau survival-nya dikalikan dengan utility. Yang utility inilah yang dia diperoleh melalui kuesioner tadi ya. Yang misalnya kita pakai IQ5D ya. Nah, utility ini yang merepresentasikan health related quality of life-nya. Nah, ini beberapa metode untuk menghitung utility ya. Ya, pakai single measurement ya atau pengukuran tunggal. Utility ini sama dengan X ya. X per T ini maksudnya apa? Jadi kalau metode time trade-off ini adalah responden itu diminta untuk memilih. Apakah memilih untuk bertahan dengan kondisi sakit seperti ini pada periode tertentu saja, ataukah memilih untuk memiliki kualitas hidup yang sempurna seperti sebelum sakit, tetapi waktu hidupnya lebih pendek. Itu gambarnya seperti itu ya. Jadi itu metode untuk menghitung utility. Atau ada juga metode standar gambling ya. Jadi di sini responden diminta untuk memilih juga ya, apakah ingin berada pada kondisi sakit seperti yang sekarang pada waktu tertentu, ataukah memilih ada intervensi medis ya, dengan kemungkinan dia akan kembali seperti semula kualitas hidupnya sempurna, atau kemudian justru akan meninggal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pilihan yang tidak mudah juga ya. Kemudian bisa juga utility itu dihitung dengan menggunakan visual analog scale atau rating scale. Ya, jadi nanti responden diminta untuk memilih, kalau Anda diminta untuk merepresentasikan kira-kira kualitas hidup Anda saat ini itu berapa dari anak 0 sampai 100, nanti itu akan kita gunakan untuk penilaian ya. Misalnya, saya merasa kualitas hidup saya sekarang misalnya tinggal 60 misalnya. Nah, itu yang digunakan sebagai patokan. Dan ini sifatnya sangat subjektif sekali. Nah, makanya juga biasanya ini tidak digunakan secara tunggal untuk visual analog scale ini. Kemudian ada willingness to pay ya. Willingness to pay ini adalah pendekatan alternatif untuk menghitung health utility ya. Biasanya willingness to pay ini lebih banyaknya itu digunakan untuk menilai berapa banyak kos atau biaya yang sanggup untuk dikeluarkan untuk mengembalikan kualitas hidupnya seperti semula. Nah, ini atribut yang tadi bisa digunakan untuk menghitung utility ya. Tadi yang saya contohkan ada EQ5D, kemudian ada instrumen lain lagi, ada Health Utility Index, ada Quality of Well-being ya. Jadi ada 3 ya, setahu saya yang sudah ada versi Indonesianya yang EQ5D. Ini sudah ada versi bahasa Indonesianya, nanti bisa teman-teman semua pelajari. Nah, ini contoh kuesionernya. Ya, jadi ada 5D itu tadi saya katakan ada 5 domain ya. Domainnya apa saja? Yang pertama adalah mobility ya, atau kemampuan berjalan. Nah, kemudian perawatan diri ya. Kira-kira untuk merawat diri seperti mandi, berpakaian itu ada kesulitan atau tidak. Kemudian activity ya, aktivitas yang biasa dilakukan ya untuk pekerjaan sehari-hari ya, kegiatan rumah tangga, bekerja seperti itu. Kemudian domain yang keempat adalah rasa nyeri atau tidak nyaman, pain ya.
apakah kira-kira dengan, penyakitnya itu pasien itu seringkali merasakan nyeri atau tidak. Kemudian yang domain terakhir adalah rasa cemas atau depresi, ya, atau kesedihan yang berlarut-larut karena penyakitnya misalnya. Nah ini, yang saya contohkan ini adalah EQ-55L ya, jadi ada 5 skala, FL itu 5 skalanya ya. Jadi kalau, nanti dia, apa namanya, dia tidak merasa cemas sama sekali gitu ya. Nah, nanti angkanya 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Jadi mulai dari skala 1 sampai 5. Nah, ini untuk scoringnya, contoh scoringnya ya. Oh, kalau ini misalnya tadi ya, yang pertama tadi pertanyaannya adalah kemampuan berjalan. Nah, misalnya pasiennya sangat kesulitan dalam berjalan, maka nanti kita masukkan angka 4, skalanya 4. Kemudian perawatan diri ya. Misalnya pasien tidak bisa mandi atau berpakaian sendiri. Nanti masuknya skalanya 5. Kalau ini 3 berarti cukup kesulitan untuk mandi sendiri atau berpakaian sendiri, 3. Mohon maaf Kemudian yang Bu Yeni, untuk ya. Ini slide-nya masih yang tadi PPT Bu, Oh, belum kebuka. oke.